Assalamualaikum teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini bersama saya Reska, kita kembali dalam program Ramadan Berkilau. Berbuka sehat, ibadah kuat. Hari ini seperti biasa kita akan membuat hidangan yang cocok untuk berbuka. Hari ini kita ditemani oleh Chef Ari. Assalamualaikum Chef Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Chef? Alhamdulillah, Chef Ari sehat. Mudah-mudahan Reska juga sehat ya. Ya Alhamdulillah saya sehat. Hari ini kita membuat apa Chef? Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengaplikasikan ataupun membuat satu hidangan untuk berbuka puasa. Yang mana mungkin buka puasa itu bisa divariasikan. Bahan-bahannya apa saja, Chef? Kebetulan di Chef Ari sudah siapkan paha ayam yang sudah difilet tanpa tulang, ya. Ada garam, ada merica bubuk, ada merica yang crush, jeruk nipis untuk marinasi nanti penyedap, kaldu bubuk. Kalau teman-teman suka boleh dipakai, boleh enggak. Margarin dan daun rosemary untuk nanti kita marinasi. Dan ada pelengkapnya nanti sayur-sayuran yang akan kita masak dengan waktu yang sebentar. Kita mau buat apanya dulu nih, Chef? Nah, pertama-tama kita akan marinasi ayamnya dulu ya. Kita akan siap sebentar. Chef Ari pakai sarung tangan dulu biar higienis. Ini kita akan marinasi selama kurang lebih, kalau mau bagus 1 malam ya. Kita akan marinasi daging paha ayam ini 1 malam dengan kita beri perasan jeruk nipis biar kurang amisnya hilang. Nah, biar sekedar rata aja. Kita tambahkan garam biar rata. Tambahkan merica yang keras. Nah, di bagian sebelah baliknya kita beri bumbu yang sama agar dia merata. Kita beri perasan jeruk nipis lagi. Kenapa harus pakai yang merica yang kasar, Chef? Nah, merica kasar ini merica kasar ini memberikan karakter nanti saat dimakan. Karena kalau kita menggunakan black pepper ini tidak terlalu pedas dibandingkan merica yang putih. Ini kita berikan sedikit penyedap. Nah, ini kita akan diamkan, akan kita marinasi selama kurang lebih 1 malam. Paling sebentar 1 jam lah. Oke, kita bisa marinasi. Ini kita tempatkan di sini, kita tempatkan di chiller nantinya. Jangan di freezer ya. Kalau di freezer nanti ikan ayamnya jadi keras. Daunnya ini buat apa, Chef? Daun ini sebagai aroma. Namanya daun rosemary ataupun daun rempah-rempah yang biasa digunakan di masakan Itali. Ini kita akan marinate selama 1 malam, selama 1 jam. Nah, selanjutnya kita akan siapkan bahan sayuran. Saya bisa bantu apa, Chef? Boleh, sebentar. Ini Chef Ari sudah siapkan sayurannya. Ini wortel. Kita akan potong dulu juga. Kita akan fillet ya, akan kita kupas. Bersih kita bagi. Ini boleh kita singkirkan dulu. Ini kita bagi 3 ya, sama panjang. So, ini kita bagi lagi. Nah, menjadi kurang lebih 4 bagian. Ini kita buat 2 bagian saja. Kita buat 3 bagian, nggak terlalu tipis. Nah, ini kita akan potong-potong seperti ini. Ya. Mungkin Reska boleh tempatkan di sini yang sudah dipotong-potong. Saya mau coba potong, boleh nggak, Chef? Boleh, silakan. Ini yang sudah boleh tempatkan di sini.
buncisnya pun sama. Kita potong ujung-ujungnya. Ini sudah dibersihkan semua sayurannya. Ya tinggal kita nanti masak. Ini kita potong bagian tengahnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Proses selanjutnya, kita siapkan, kita masak air. Oke, kita sambil nunggu airnya mendidih, kita siapkan bumbu marinasi. Ini kita pakai bumbu jadi aja ya, biar simple. Kalau mau buat sendiri sih bisa, tapi insya Allah agak lama waktunya. Kita buat sendiri aja. Ini kurang lebih 3-5 sendok makan deh untuk 3 potong ayam. Ini bisa kita tambahkan merica yang kasar, garam, cabai poles sedikit, sama dari gulanya mana ya? Oh ini, tambahkan gula sedikit. Terus kita tambahkan biar ada rasa asamnya sedikit. Untuk ke barbecue sausnya hati-hati teman-teman ya. Ini sudah ada rasa pedasnya. Jadi jangan terlalu banyak menambahkan saus yang pedas. 3 sendok itu cukup, oke. Ini tolong diaduk resnya. Airnya sudah mulai mendidih, kita tambahkan sedikit garam. Kita rebus yang pertama ini wortel ya, karena wortel ini keras. Jadi kita harus lebih awal masaknya. Nah, kita biarkan sampai mendidih, sampai menunggu mendidih. Kita cutting, kita buat potato wedges ya. Potato wedges ini kulitnya nggak perlu dikupas. Dibersihkan saja sudah cukup. Ini kita bagi lagi biar tidak terlalu tebal dan kematangannya sempurna nanti, cepat matang. Yang potato wedges nanti kita akan goreng. Yang kita rebus cuma 2 jenis bahan sayuran, wortel sama buncis. Baik teman-teman, ini akan kita marinasi dulu. Ya. Akan kita marinasi dengan garam secukupnya saja, lada bubuk, ini kaldu jamur. Nah, ini kita aduk-aduk sampai rata. Ini kita sisihkan dulu. Wortelnya sudah mendidih, kita tambahkan buncis. Kita masak sebentar saja buncis, jangan terlalu lama. Jadi saat kita makan nanti bersama steak ayamnya, masih ada sensasi keras ya, bukan mentah tapi ya. Dia sudah half, kalau kita bilang half cook. Nah, dia nggak boleh overcook, dia half cook. Kita biarkan sebentar lagi. Oke, ini insya Allah sudah matang, kita angkat. Kita langsung masukkan ke dalam air yang berisi es batu. Kenapa harus dimasukin ke air es, Chef? Nah, pertanyaannya bagus, Reska. Chef Ari menggunakan es batu atau air dengan es batu ini tujuannya adalah kita menghentikan proses memasak. Jadi warna sayur itu tetap hijau ataupun orange seperti warna aslinya. Kita matikan. Ya. Ini kalau sudah masuk di dalam air es begini, dia proses masaknya sudah selesai, sudah berhenti dia. Beda kalau kita taruh di tempat biasa, dia akan tetap proses masak akan tetap berjalan. Biasanya ini akan lebih lembek deh kalau nanti. Nah, Rizka boleh bantu, Chef Ari ambil sayurannya dipisahkan, ditaruh di piring, pakai ini.
Nah, selanjutnya kita akan proses masak yang utama. Kita siapkan teflon. Kita tuang sedikit minyak. Kira-kira lebih sekitar 3 sendok. Kita tambahkan margarin untuk memberikan rasa gurih di ayamnya nanti. Kita tunggu sampai dia mencair. Ini ayam yang sudah kita marinasi. Kebetulan Safari sudah memarinasi ini semalaman. Jadi cukup ini. Ini aroma margarinnya sudah cukup keluar. Boleh pinjam sumpitnya, maaf ya. Kita masukin ayam yang sudah kita marinasi selama semalaman ya. Yang paling sebentar, kurang lebih sekitar 1 jam. Ini resep gampang sekali teman-teman. Teman-teman bisa praktekkan di rumah. Jadi bisa dimarinasi sebelum menjelang waktu berbuka. Kalau pakai butter boleh nggak, Chef? Boleh banget. Mau pakai butter, mau pakai hanya minyak saja ataupun margarin boleh. Dan satu lagi, untuk daging, kenapa saya memilihkan daging paha? Karena daging paha ini cepat, waktu tendernya cepat, waktu matangnya cepat. Dia nggak perlu waktu yang lama. Beda dengan bagian seperti dada. Dan teman-teman bisa menggantikan ini dengan daging kambing ataupun daging sapi ya. Kita balikan ke sisi yang berikutnya, sebelahnya. Kita biarkan setengah matang dulu. Nah, ini proses setengah matang. Kita tambahkan daun rosemary. Ini sebenarnya untuk memberikan aroma di daging steak. Berikutnya kita tambahkan barbecue sauce. Sangat simpel teman-teman. Jadi tidak sampai butuh waktu yang berjam-jam untuk memasak ini. Gimana Reska? Gampang kan buatnya? Ya, gampang. Reska harus buat di rumah ya. Buatkan untuk keluarga di rumah saat bulan Ramadan nanti. Jangan lupa dibolak-balik ya. Biar semua bagian dari ayam ini dicampur bumbu. Wah, nikmat sekali nih aromanya, baunya mantap. Nah teman-teman, tips dari Safari, kalau sudah memasak daging begini, jangan terlalu besar apinya ya. Apinya kecil, kita masak dengan slow cooker namanya. Ya, kita pakai api yang sedang saja. Kenapa pakai api yang sedang, Chef? Karena kalau kita pakai api yang besar, akan terjadi caramelize dari bahan yang kita pakai, dari bumbu yang kita pakai, dia akan cepat memberikan efek gosong. Itu yang pertama. Yang kedua, saat sudah gosong, dagingnya belum matang. Hanya matang di bagian luar, tapi dalam belum matang. Itu kalau kita gunakan slow cooker effect. Nah, ini daging ayamnya sudah kelihatannya matang, sudah empuk. Kita angkat, ya, kita matikan. Kita sisihkan dulu, dan kita biarkan saja di dalam teflon. Selanjutnya kita akan menggoreng kentang yang sudah kita marinasi, ya, potato wedges. Kalau menggoreng kentang potato wedgesnya harus pancinya harus sedikit agak tinggi karena dia akan menggunakan banyak minyak.
Kenapa minyaknya harus banyak, Chef? Karena potato wedges ini harus terendam. Tidak bisa sebagian sebagian daripada fisik potato ini ada di permukaan air atau permukaan minyak maksudnya. Jadi dia nggak akan matang merata. Kita akan mencari crispiness daripada potato wedges ini. Oh gitu. Ya. Oke, kita akan menggoreng potato wedges. Ya, ini bagian terakhir dari masak ataupun membuat chicken steak ataupun steak paha ayam. Rizka boleh bantu saya siapkan piring buat plating? Oke. Ya. Sambil menunggu kentangnya, insya Allah sebentar lagi matang. Alhamdulillah. Kita kasih sedikit garnish. Kentang sudah matang. Simple, buatnya murah. Nggak harus ngantri kalau kita beli misalnya, karena bulan puasa biasanya ramai. Kita bisa buat sendiri di rumah sambil menunggu berbuka puasa. Oke. Stik paha ayam untuk berbuka puasa sudah selesai. Kita coba ya. Rizka juga boleh coba nih, Rizka. Nah, oh ya teman-teman, saat berbuka puasa, kalian tetap bisa menyicipi masakan yang kalian buat. Hidangan, minuman, ataupun apapun yang kalian buat, hanya sebatas di ujung lidah, ya, tidak ditelan. Lidah kita nih ciptaan Allah yang Masya Allah luar biasa. Dengan hanya menyentuh ujung lidah saja itu kita udah merasakan rasa asin, pedas, dan sebagainya ya. Oke, waktunya kita mencicipi teman-teman. Kita akan coba ya. Bismillah. Masya Allah, ini rasanya luar biasa sekali teman-teman. Teman-teman harus coba. Resep nanti kita akan setiap hari bagikan. Silakan teman-teman coba di rumah. Rizka boleh coba, Rizka. Dagingnya matangnya sempurna. Kasih komen ke teman-teman rasanya seperti apa. Biar teman-teman tahu. Masya Allah, rasanya enak banget loh teman-teman. Kalian bisa mencoba resepnya di rumah ya. Jazakallah khair Chef Ari resepnya. Jazakallah khair.
Sampai jumpa di resep-resep lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.